Amin. Ya, puji Tuhan saudara, kita bersyukur sore ini kita ada, ya tentu saja karena kebaikan Tuhan. Dan yang terlebih saudara harus bersyukur, saya harus bersyukur bahwa kita masih diberi kesempatan untuk berubah, ya, untuk belajar firman Tuhan. Nah, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita mau ucapkan dulu 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Kita siap ucapkan dulu sama-sama 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-6. Siap semua ya? Kita ucapkan 2, 3. 1 Yohanes 2 ayat 6. Kewajibanku hidup seperti Kristus. Puji Tuhan. Berdiri, angkat Alkitab kita tinggi-tinggi. Kita mau ucapkan lagi dengan sungguh-sungguh, ya. 2, 3. Aku percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Ketika aku membaca, mendengar, melakukannya, aku pasti berbahagia. Amin. Puji Tuhan. Buka Kolose pasal 3 ayat 1 dan ayat yang kedua. Saudara, sore ini kita mau belajar bahwa pikirkan perkara yang di atas, ya. Kolose pasal 2 pasal 3 ayat 1 dan ayat 2. Kita akan dengar pembacaannya, nanti dibacakan oleh Marlin, ya. Kolose pasal 3 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Kolose 3 ayat 1 dan 2. Ya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya, saudara, pikirkanlah perkara yang di atas. Saya akan baca dari bahasa Indonesia masa kini ayat 1 dan ayat 2. Kalian sudah dihidupkan kembali bersama-sama Kristus, sebab itu haruslah kalian berusaha untuk mendapat hal-hal yang di sorga, di mana Kristus memerintah bersama dengan Allah. Jadi biarlah hati dan pikiran kita tertuju ke sorga, jangan ke dunia ini. Minggu lalu ya kita sudah belajar bahwa sifat yang ada di dalam Tuhan Yesus, yang kita sudah belajar dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-8, itu harus kita pikirkan terus. Dan pikirkan terus itu kita tahu bahwa itu harus diingat, ya. Pikirkan itu berarti harus diingat. Jangan itu sampai dilupakan atau terlupakan. Jadi karakter, kepribadian, sifat daripada Tuhan Yesus yang menjadi teladan yang harus kita ikuti. Ya saudara, itu harus terus diingat. Maksudnya supaya kita tidak melupakannya. Kemudian sesudah kita ingat, maka kita harus menjadikan itu angan, ya, kerinduan, tujuan kehidupan kita. Jadi kalau kita sudah tahu ini loh pribadi Tuhan Yesus yang akan menjadi teladan hidup kita, yang menjadi contoh di dalam kehidupan kita, maka sesudah itu kita harus jadikan itu angan, ya, tujuan keinginan kita. Dan tidak boleh berhenti sampai diingat, tidak dilupakan menjadi tujuan hidup, tapi kita harus terus, ya, menjadikan itu kata dalam hati. Jadi itu mengorek kita, ya, menggelitik kita supaya kehidupan Tuhan Yesus yang kita ingat, yang kita jadikan angan atau tujuan atau wujud, itu benar-benar harus jadi sesuatu yang membuat kita sampai mewujudkannya. Ya, nah itu yang sudah kita pelajari. Nah dari ayat ini, dari Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2, saya ingin saudara, ya, dari firman Tuhan yang sudah kita pelajari, maka saudara, kita mau belajar bagaimana cara mewujudkan yang kita pikirkan. Ya. Ini kita sudah jadikan itu sesuatu yang harus terus diingat. Kemudian jadikan itu angan tujuan. Ya. Kemudian jadikan itu juga wujud yang dinyatakan. Harus dinyatakan. Ya, harus menjadi kenyataan hidup kita bahwa kita hidup seperti Tuhan Yesus. Nah sekarang dari Filipi dari Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2 ini, saudara dikatakan karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah.
Bahasa Indonesia masa kini, kalian sudah dihidupkan kembali bersama-sama Kristus. Sebab itu berusahalah kalian, ya, haruslah kalian berusaha untuk mendapat hal-hal yang di sorga, di mana Kristus memerintah bersama dengan Allah. Dari ayat 1 dulu, saudara. Jadi saudara, kita diberi cara, ya, oleh firman Tuhan supaya yang kita pikirkan itu bisa menjadi kenyataan, bisa menjadi wujud di dalam kehidupan kita yang kita harus lakukan. Nah, dari ayat ini dikatakan kalian sudah dihidupkan kembali bersama-sama Kristus. Kita tahu bahwa saudara dan saya ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, ya, saya sudah singgung minggu kemarin, kita tadinya tidak punya hak masuk sorga. Saudara dan saya tidak punya hak masuk sorga, tetapi lewat kematian Tuhan Yesus, usaha Allah mengembalikan rencananya untuk manusia. Maka saudara, siapa yang percaya, ya, diberi hak. Nah, percaya kita sudah tahu, percaya itu bukan sekedar ke gereja, percaya bukan sekedar masih berdoa, percaya bukan sekedar masih melayani, percaya bukan sekedar jadi pendeta, percaya bukan sekedar percaya kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan. Bukan itu, tapi percaya adalah melakukan kehendak atau perintah daripada Bapa. Nah, saudara, jadi ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus semua manusia, termasuk saudara dan saya, kita yang mau percaya, yang mau melakukan kehendaknya, yang mau menurut perintah Bapa, maka saudara diberi hak. Tadinya kita tidak berhak tinggal di sorga. Nah, kita diberi hak tinggal di sorga. Tetapi saudara, kita tahu standar sorga kita harus hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Ya, nah kita sudah belajar bahwa kita harus terus memiliki kehidupan yang terus meneladani hidup Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita mau dari Kolose ini dikatakan kalian yang sudah dihidupkan kembali bersama-sama Kristus, ya, sebab dikatakan bersama-sama Kristus, sebab itu haruslah kalian berusaha. Nah, jadi saudara, supaya apa yang kita pikirkan yang di Filipi pasal 4 ayat 8, saudara, itu harus jadi wujud. Nah, untuk jadi wujud, maka dari ayat ini saudara harus lewat usaha. Ya, dikatakan haruslah kalian berusaha. Saudara, kita tidak mungkin bisa menjadi atau meneladani hidupnya Tuhan Yesus kalau kita cuma ingat, kita cuma kepingin, kita cuma menjadi sesuatu yang menggelitik kita supaya kita meneladani hidup Tuhan Yesus. Kalau cuma itu, saudara, itu tidak akan pernah jadi kenyataan bahwa kita punya kewajiban hidup seperti Tuhan Yesus. Itu tidak akan jadi kenyataan. Jadi saudara, dari Kolose ini dikatakan haruslah itu diusahakan. Haruslah itu diusahakan. Haruslah itu dikerjakan. Kita baca Roma pasal 12 ayat yang kedua. Ya, Roma pasal 12 ayat kedua, kita dengar pembacaannya. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Iya, saudara, kita lihat, kita harus dikatakan belajar, ya, terus menerus. Supaya apa? Supaya firman yang kita pelajari itu bisa mengubah pola pikir kita. Dengan begitu jelas, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah. Firman Tuhan enggak berkata aku ubah, enggak, tapi berubahlah. Ya, kita harus berubah. Yang harus berubah itu saudara dan saya. Saya sudah singgung, kalau Tuhan Yesus tidak diutus ke dunia, Allah mau menyelamatkan manusia dengan instan, bisa. Bisa. Kalau dia mau, bisa. Sebab Allah adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang tidak terbatas kekuasaannya. Kalau mau bisa, tetapi saudara, Tuhan Yesus diutus untuk mengembalikan rencana Bapa kepada manusia yang semula dia ingin
supaya manusia hidup menurut kehendaknya. Tapi itu gagal. Nah, jadi saudara, kita lihat, kalau kita lihat bahwa sudah diutusnya Tuhan Yesus memberi teladan pada kita, menjadi panutan buat kita, maka saudara, itu harus kita usahakan. Jadi berubahlah, saudara, berubahlah ya dengan pembaruan budimu, pola pikirmu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Saudara, ketika kita harus ya saudara berusaha, maka saudara jangan bosan-bosan untuk berjuang. Ya, mungkin ada di antara jemaat, mungkin yang berpikir firman Tuhannya kok cuma suruh berjuang untuk berubah. Saudara, memang itu yang harus kita kerjakan. Kenapa? Karena saudara dan saya belum berubah. Belum meneladani hidupnya Tuhan Yesus. Kita ini sedang berjuang. Kita sedang berusaha untuk bisa meneladani hidupnya Tuhan Yesus. Jadi enggak boleh berhenti berjuang. Ya, jangan berhenti berjuang. Ya, saudara. Nah, 2 Tesalonika pasal 3 ayat 9 dan 10. Yuk. Saya ingin kasih gambaran pada saudara. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 9 dan ayat 10. 2 Tesalonika 3 ayat 9 dan 10. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Iya, saudara, dikatakan kita ambil bagian akhirnya. Jikalau seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Dengan kata lain, kalau malas, ini secara umum. Kalau ada orang yang malas, firman Tuhan sebetulnya sudah tulis, orang malas itu jangan kasih makan. Ya, orang malas jangan kasih makan. Nah, saudara, di dalam hal rohani pun, saudara, kita nggak boleh malas. Tadi kita jangan berhenti berjuang, ya, jangan bosan untuk berjuang. Lalu kita lihat dari 2 Tesalonika pasal 3 dikatakan orang yang malas bekerja enggak usah kasih makan. Saudara, kalau kita malas berjuang, ya, kita malas berjuang, saudara, kita tidak mungkin bisa menjadi seperti apa yang diinginkan oleh Bapa, yaitu hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Ya. Itu menjadi kewajiban di dalam hidup kita. Itu menjadi tujuan dalam hidup kita. Saudara, seringkali kita malas untuk berjuang. Banyak kali kita malas untuk berjuang. Kenapa? Karena dunia ini sudah membuat saudara dan saya terlena. Dunia ini sudah membuat kita merasa nyaman. Dunia ini sudah membuat kita keenakan sehingga kita malas berjuang. Kita bosan berjuang. Padahal saudara, berulang kali kita sudah belajar apa yang ada di dunia yang kita miliki sekarang. Itu semua akan kita tinggal. Dan yang kita bawa adalah hidup ini selagi kita hidup. Ya, selama kita hidup, baik ataupun jahat, itu yang harus kita pertanggungjawabkan. Ya, itu yang harus kita pertanggungjawabkan. Jadi kalau kita malas berjuang, kita bosan berjuang, saudara, bagaimana kita bisa mewujudkan apa yang kita pikirkan di dalam hidup kita? Yaitu menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, memiliki gairah Tuhan Yesus dalam melakukan kehendak Bapa. Itu enggak mungkin. Ya, saudara yang malas berusaha, yang kerja, yang malas, susah untuk berhasil. Iya apa ya? Secara dunia aja, saudara malas, enggak mau berusaha, enggak mungkin jadi orang sukses, enggak mungkin jadi orang berhasil. Ya, kalau kita lihat orang-orang berhasil yang ada di dunia ini, saudara, semua orang-orang yang rajin, yang berjuang, yang berusaha mati-matian. Ya, kita tahu kan
Contohnya ini aja loh. Ini dia si Thomas Alva Edison itu untuk jadikan bola lampu. Bukan cuma pecah sekali, dos, terus besoknya jadi dia coba. Enggak. Saya rasa mungkin ratusan kali itu bola lampu bledas. Ya saudara, meledak karena belum ketemu ya teorinya atau rumusnya untuk menjadi bohlam ini. Saudara, kita lihat dia berjuang, berusaha. Akhirnya saudara dan saya nikmati hasilnya. Ya, jadi saudara, yang pertama supaya kita apa yang kita pikirkan itu menjadi kenyataan, maka dari Kolose pasal 3 kita harus berusaha. Kita harus berjuang. Jangan males. Ya. Alkitab bilang orang males nggak usah kasih makan. Kalau kita males, kita nggak mungkin bisa menjadikan hidup ini seperti hidupnya Tuhan Yesus, meneladani kehidupannya. Ya saudara, jadi itu yang pertama. Yang kedua dari Kolose pasal 3 ayat 1 tadi dikatakan supaya kita mendapat hal-hal sorgawi. Haruslah kalian berusaha untuk mendapat hal-hal yang di sorga. Mendapat hal-hal yang di sorga. Ya, saya kasih tulisan berkat. Tapi jangan berpikir berkat itu adalah berkat jasmani. Nah, sekarang saudara, kalau saudara udah catat, saya ingin ajak saudara Efesus pasal 1 ayat yang ketiga. Efesus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga. Ya. Efesus pasal 1 ayatnya yang ketiga. Yang kita harus berusaha, jangan malas berjuang, jangan malas untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Iya. Terjemahan sederhana Indonesia, terpujilah Allah, yaitu Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus, karena melalui persatuan kita dengan Kristus, Allah sudah memberikan kepada kita setiap berkat rohani yang ada di dalam sorga. Nah, jadi saudara, dari Kolose tadi dikatakan supaya kita mendapat hal-hal yang ada di dalam sorga. Jadi saudara, ketika kita memikirkan kehidupan Tuhan Yesus yang harus menjadi kenyataan dalam hidup kita, ya kita harus berusaha dari Kolose. Kemudian dikatakan kita tahu ada hal-hal atau berkat yang ada di dalam sorga. Nah, berkat di dalam sorga dari terjemahan sederhana Indonesia pasal tadi dari Efesus pasal 1 ayat 3 dikatakan berkat yang ada di dalam sorga itu karena, saudara, dikatakan melalui persatuan kita dengan Kristus. Jadi saudara, dengan kata lain, ketika saudara dan saya bersatu dengan Tuhan, hidup meneladani hidupnya Tuhan Yesus, menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, saudara, kita menikmati hal-hal rohani yang tidak diberikan oleh dunia ini. Ya, ketika saudara dan saya bersatu dengan Tuhan Yesus, hidup serupa dengan Tuhan, meneladani hidupnya Tuhan Yesus, maka saudara, sejak kita di bumi ini, ya, berkat sorgawi itu bisa dirasakan. Ya, sebab dikatakan di Efesus tadi, maka segala berkat dalam sorga diberikan kepada orang yang hidup meneladani Tuhan Yesus. Dari terjemahan sederhana Indonesia, yang bersatu, ya, yang seperti Tuhan Yesus hidupnya, dia akan menikmati berkat yang ada di dalam sorga, yaitu berkat rohani yang diberikan. Saya ingin saudara kasih contoh kepada saudara, ya, kasih contoh kepada saudara. Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-27. Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-27, ya. Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Ya.
Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Ya. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Iya. Terjemahan sederhana Indonesia sekali lagi menerjemahkan, sekarang aku mau meninggalkan berkat untuk kalian supaya kalian bisa hidup dengan perasaan hati yang tenang. Ya. Perasaan tenang yang aku berikan itu tidak sama seperti perasaan tenang yang diberikan oleh orang-orang duniawi. Jadi janganlah kalian menjadi bersusah hati dan merasa takut. Tadi saya sudah katakan, ya, hal-hal yang ada di dalam sorga itu akan menjadi milik kita. Jadi kalau kita mau, ya, menjadi seperti Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, meneladani hidupnya, maka saudara, dikatakan kita harus berusaha. Yang kedua, kita harus memang betul-betul menjadi seperti Tuhan Yesus, hidup melakukan kehendak Bapa. Ya, supaya itu boleh memacu kita, ya, untuk kita bisa memiliki kehidupan seperti Tuhan Yesus. Nah, kalau kita sudah memiliki kehidupan seperti Tuhan Yesus, maka dikatakan di dalam Kolose tadi, kita akan menikmati berkat-berkat rohani di sorga. Menikmati berkat itu selagi saudara dan saya ada di dunia. Ya, saudara menikmati damai sejahtera. Saudara, dikatakan di dalam terjemahan sederhana, aku mau meninggalkan berkat untuk kalian supaya kalian bisa hidup dengan perasaan hati yang tenang. Dan perasaan tenang yang aku berikan itu tidak sama seperti perasaan tenang yang diberikan oleh orang-orang di dunia ini, atau dunia memberikan perasaan. Memang saudara, secara umum rasa damai di dalam hati setiap orang itu, ya, beda-beda. Orang kaya ada yang sudah kaya, sudah banyak hartanya, punya segala-galanya. Dia tidak pernah merasa damai. Ya, orang miskin juga ada, itu secara umum. Nah, saudara, orang yang tidak punya apa-apa kadang-kadang di dunia ini kita lihat mereka rasanya lebih damai. Lebih bisa menikmati hidup daripada orang yang punya apa-apa. Nah, itu secara umum. Tetapi saudara, dikatakan berkat yang ada di dalam sorga, hal-hal yang ada di dalam sorga itu, ya, yang diberikan oleh Bapa kita, Bapa daripada Tuhan Yesus Kristus, karena kita adik-adiknya otomatis Bapa itu juga adalah Bapa kita, dikatakan itu bisa kita nikmati ketika kita hidup seperti Tuhan Yesus. Nah, damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu beda dengan damai sejahtera yang ada di dunia ini, yang saudara bisa nikmati, yang saudara bisa alami. Itu beda. Beda. Ya saudara, beda-beda. Saudara ketika menghadapi masalah, ya, kalau kita lihat orang dunia yang tidak percaya Tuhan Yesus, yang tidak hidup melakukan kehendak Bapa, maka saudara, mereka mencari jalan keluar. Mereka mencari kelegaan itu mungkin dengan perkara-perkara dunia yang mereka bisa lakukan. Satu misal, lagi sumpek, lagi bete. Saudara, seseorang bisa pergi ke satu tempat yang mungkin pemandangannya indah. Ya. Atau ada orang yang senang pergi ke tempat yang dingin, ngadem. Ada yang senang pergi nonton. Di sini tidak ada bioskop. Saudara bisa nonton bioskop di TV cuma. Mau pergi Bondowoso. Ya Bondowoso. Ini tuh ngajak yuk nonton yuk. Ayo nonton, lihat filmnya. Ya enggak apa-apa. Nonton itu enggak dosa. Ya. Kita ada lihat orang yang ingin melepas keadaan yang susah itu. Pergi makan. Ya, pergi ke mall. Pokoknya macam-macam banyak. Nah saudara, ketika saudara dan saya memiliki damai sejahtera yang ada, yang diberikan oleh Tuhan Yesus, itu saudara beda rasanya. Ya, beda rasanya. Saudara, pasti yang
memiliki damai sejahtera Tuhan Yesus, ketika saudara menghadapi persoalan, ketika saudara menghadapi masalah, caranya beda. Ya, mungkin saudara nggak pergi ke tempat keramaian, nggak pergi ke mall, pergi makan, pergi jalan-jalan ke tempat yang sejuk, yang apet, enggak. Mungkin saudara, kita cuma bisa duduk, mungkin cuma merenung. Iya ya Tuhan, saya alami ini demi kebaikanku. Kan beda saudara, ketika kita sadar apa yang kita alami itu demi kebaikan kita, ada tujuan Tuhan, kita akan alami damai sejahtera. Betul gitu? Ya, enggak perlu pergi kemana-mana. Nah, jadi ini loh yang Tuhan Yesus katakan. Kalau kita mau mewujudkan ya kehidupan seperti Tuhan Yesus hidup, ya saudara, maka kita lihat ada hal-hal sorga yang disediakan oleh Bapa. Makanya saudara, biarlah itu memacu kita. Ayo aku mau alami berkat sorgawi itu ya, yang diberikan kepada orang-orang yang hidup bersatu dengan Tuhan Yesus, atau hidup meneladani hidupnya Tuhan Yesus. Itu yang kedua ya. Jadi ayo kita harus hidup seperti Tuhan Yesus supaya kita bisa ya mengalami apa yang diberikan oleh Bapa. Terus dari Kolose pasal 3 ayat 1 tadi dikatakan di mana Kristus memerintah atau di sorga. Nah saudara, kita akan baca ayatnya. Yohanes pasal 14 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Ya, itu enggak ditulis. Ayat 2 dan ayat 3. Yohanes pasal 14 ayat 2 dan ayat 3. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Ya. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Iya saudara, kita tahu Tuhan Yesus pergi ke sorga setelah dia 40 hari ada di dunia, kembali ke rumah Bapa. Dikatakan untuk menyediakan rumah bagi orang-orang yang percaya. Ngerti percaya ya? Bukan cuma ke gereja, tapi orang yang melakukan kehendak Bapa, yang menuruti perintah Bapa. Ya, kemudian kalau sudah selesai semua ya, rumah yang aku bangun untuk kamu, aku akan kembali. Dan ketika Tuhan kembali, Tesalonika katakan dia menunggu orang-orang yang percaya, yang hidup melakukan kehendak Bapa. Dan orang-orang percaya ini terbang ketemu Tuhan Yesus di awan-awan di angkasa. Lalu dibawa oleh Tuhan Yesus ke sorga. Terjemahan sederhana Indonesia ayat 2. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal, dan aku yang duluan pergi untuk menyiapkan tempat tinggal bagi kalian di sana. Kalau hal itu tidak benar, tidak mungkin aku menjanjikan hal yang seperti itu kepada kalian. Jadi ayat 2 dikatakan, di rumah Bapa ada banyak tempat tinggal dan aku pergi duluan. Ya, kalau pasal 3 ayat 1 tadi dikatakan, kita harus berusaha untuk hidup seperti Tuhan Yesus. Kemudian supaya kita bisa hidup seperti Tuhan Yesus, yang mewujudkannya, maka dikatakan kita akan menerima hal-hal sorgawi. Jadi itu biarlah memacu kita untuk kita terus meneladani hidup Tuhan Yesus, hidup seperti Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, kita tahu ketika kita hidup seperti Tuhan Yesus, meneladani hidupnya, melakukan kehendak Bapa, maka saudara dikatakan di mana Kristus memerintah, saudara dan saya juga akan ada di sana. Nah, saudara, ya, kalau rumah itu sudah selesai, ayat 3, kalau aku sudah pergi ke rumah Bapakku dan tempat bagi kalian sudah siap, aku akan datang kembali dan membawa kalian ke tempat itu, supaya di mana aku berada di situ juga kalian ada. Jadi saudara, biarlah ini yang mendorong kita, memacu kita, menyemangati kita ya saudara. Supaya kita mau hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Supaya kita mau melakukan kehendak Bapa. Ya, jadi apa yang kita pikirkan, ya saudara, itu harus jadi wujud. Nah, untuk menjadi wujud, ayo berusaha. Ayo hidup seperti Tuhan Yesus. Dan
Ayo kita pikir bahwa sorga sudah disiapkan untuk orang-orang yang hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Ya, ada satu ayat lagi yang saya ingin ajak saudara lihat. Matius pasal 6 ayatnya yang ke-21. Matius pasal 6 ayat 21. Matius 6 ayat 21. Ya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Iya, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Karena di tempat hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya, saudara, di mana hartamu berada, tadi dikatakan, di situ hatimu berada. Terjemahan sederhana Indonesia, di tempat hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya, kita harus, saudara, memindahkan hati kita ke sorga. Sorga yang tadinya bukan tempat tinggal kita. Kita tidak layak tinggal di sana. Kita tidak boleh tinggal di sana. Tapi lewat usaha Allah mengembalikan manusia ke dalam rancangannya yang semula. Lewat Tuhan Yesus diutus ke dunia. Mati di kayu salib menebus dosa seluruh manusia. Termasuk saudara dan saya. Kemudian kita yang mau percaya, yaitu meneladani hidupnya, melakukan kehendak Bapa, menurut perintah Bapa, maka saudara kita diberi hak tinggal di sorga. Nah, ayo saudara, ini boleh memacu kita untuk terus meneladani hidup Tuhan Yesus. Biarlah itu jadi kewajiban satu-satunya ya di hidup ini. Kewajiban saudara bekerja silahkan. Tapi untuk kekekalan, saudara biarlah cuma satu, kita mau hidup seperti Tuhan Yesus. Sekali lagi saudara, enggak ada cara lain. Saudara, saya sama di hadapan Tuhan. Tidak ada cara lain. Tidak ada formula lain yang bisa membawa kita sampai ke sorga. Keselamatan itu ada di dalam Tuhan Yesus lewat salib. Tetapi untuk dibenarkan dan bisa masuk sorga, perbuatan saudara dan saya yang menentukan. Ya, kita sampai sorga atau enggak, perbuatan kita. Memang keselamatan lewat salib dan ada di dalam Tuhan Yesus. Tapi kalau kita sudah diberi hak hidup di sorga, tinggal di sorga, kita yang belum selamat, ya sudah menerima keselamatan, tapi kita masih belum selamat, kita belum sampai sorga. Nah, harus lewat perbuatan kita. Ayo berusaha, ya berusaha untuk terus hidup seperti Tuhan Yesus. Kemudian contoh hidupnya supaya kita juga dapat menikmati ya kehidupan sorga itu selagi masih ada di dunia. Dan pada puncaknya di mana Tuhan Yesus memerintah, saudara dan saya juga akan tinggal di sana. Amin. Ayo berjuang, jangan bosan. Kalau kita datang ke gereja, mungkin kita dengar firman Tuhan, kita harus berjuang, kita harus berubah, kita harus berjuang. Memindahkan hati ke sorga, memindahkan pikiran ke sorga. Memang itu cuma caranya, nggak ada cara lain. Ya, kita harus bekerja dengan rajin, silahkan. Saudara mau bekerja dengan giat, harus. Tapi saudara untuk sorga, kita nggak bisa main-main. Ya, kita nggak bisa main-main lagi. Ayo saudara, ayo berusaha bersatu dengan Tuhan, meneladani hidupnya supaya kita bisa tinggal di sorga. Tuhan berkati. Haleluya.